Bismillah, teman-teman, kita lanjut ya ke bab 5, di mana kita akan belajar tentang apa namanya? Past simple. Oke. Jadi sebenarnya dalam kaidah dasarnya kan ini bentuk dari tenses ya, teman-teman. Nah, tenses itu akan mudah dipahami dengan penggunaan turunan rumus. Tapi dalam pelajaran kita kali ini nggak akan bahas spesifik banget ya, tapi coba kita turunkan rumusnya dari nama pas simple aja. Nah, kalau pas ini kan pasti hubungannya sama berdua atau lampau gitu ya. Nah, kalau simpelnya sendiri tuh nggak ada rumusnya. Jadi emang penggunaannya nanti yang ditekankan adalah verb 2-nya aja. Kan biasanya ya seperti biasa untuk kalimat itu ya. Kalimat ada subjek, kemudian plus verb. Nah, kalau dalam konteks past simple, ini verbnya berdua gitu. Makanya contohnya di sini nih. Ini ada orang namanya Mozart ya. Namanya Mozart. Ini hidupnya dari 1756 sampai 1791. Nah, teman-teman harus tahu ya kalau ini tuh kejadiannya udah berlalu gitu, nggak terjadi lagi. Kejadiannya di masa lalu dan tidak terjadi lagi. Makanya kalau tidak terjadi lagi itu pasti verb 2 gitu. Pasti verb 2. Contoh, mari kita lihat statement ini ya. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. Jadi si Mozart ini merupakan seorang Austrian gitu. Maksudnya seorang musisi dan komposer yang asalnya dari Austria gitu, maksudnya gitu. Nah, penggunaan was di sini ini kan sebenarnya kalau was ini nih pertanda kalau kejadiannya tuh udah di masa lalu gitu ya, di masa lalu beliaunya udah mati gitu, udah mati. Nah, kalau masih hidup, kalau dia masih hidup, konteksnya gitu, itu biasanya pakai is ya. Nah, perbedaannya gitu. Dan dalam verb 2 juga kita tuh kayak bisa menggambarkan fakta. Nah, tapi faktanya udah di masa lalu gitu. Makanya di sini kan pakainya was itu kan ini ya dari di lampau gitu. Di lampau. Kayak gitu. Terus ini ya hidup. Nah, live ini kan hidup ya. Hidup. Nah, penggunaan ed juga nih teman-teman. Biasanya nih kalau verb 2 tuh sering banget gitu diakhiri sama ed. Simpelnya gitu. Dia hidup ini kata kerja ya. Yang dilakukan sama si Mozart ini. Mozart ini melakukan apa? Dia hidup. Hidup kan berkelakuan ya. Maksudnya kata kerja gitu. Tapi karena udah mati, nah maka pakai kaidah penggunaan verb 2. Dia hidup dari 1756 sampai 1791. Nah, penggunaan tahun ini nih yang jadi tanda lampau. Kalau udah ada tahun pasti gunain aja verb 2 gitu. Apalagi tahunnya udah berlalu ya. Terus
dia memulai pada waktu itu dia memulai mengkompos apa ya, maksudnya mengaransemen ya pada waktu usia usia 5 dan menulis lebih dari 600 apa namanya 600 lagu ya, piece of music, maksudnya lagu kali ya. Dan Robert juga sama ya, menulisnya tuh di masa lalu. Dan ini juga sama nih, dia hanya sampai berumur 35 tahun ketika dia mati. Usianya cuma 35 tahun ya. Agak cepet ya. Jadi itulah, kematian gak ada yang tahu. Nah, dari semua ini nih, bahwa ini merupakan semuanya past simple gitu. Terus yang kedua, yang B, very often sangat sering bahwa penggunaan past simple ini berakhir dengan ed. Nah, itu kan yang tadi dibilang, atau verb beraturan. Pokoknya kalau ada ed itu pasti berdua gitu. Contohnya nomor 1, aku bekerja di agen travel sekarang, di sebuah agen travel sekarang. Sebelumnya bahwa aku bekerja di department store. Ini juga sama ya, karena konteksnya lampau gitu. Kan sebelum, kalau sekarang ya kan kerjanya di sini. Ini kan sekarang nih, kalau sekarang nggak pakai worked ya, pakainya verb 1. Ini verb 1 karena konteksnya sekarang. Kalau ini before, sebelumnya, kan di masa lalu ya, kita pakai verb 2. Terus yang kedua, dia mengundang kami ke pestanya mereka, tapi kita memutuskan untuk tidak pergi. Maksudnya nge-invite-nya kan ini ya, di masa lalu gitu, yang udah terjadi dulu. Terus juga tapi kita memutuskan untuk tidak pergi. Jadi konteksnya nih, orangnya udah memutuskan. Jadi udah memutuskan tuh berarti kan lampau ya. Baik pas waktu memutuskannya kan udah di masa lampau ya, apalagi undangannya gitu, lebih lampau lagi waktunya gitu daripada memutuskan. Yang ketiga, polisi itu memberhentikanku pada jalan rumahku tadi malam kemarin lah. Nah, ada kata-kata last night nih, kan malam kemarin ya, ya udah, ini menunjukkan lampau banget. Terus yang keempat, Laura passed her exam because dia berhasil nih pada ujiannya karena dia telah belajar sangat keras. Maksudnya kan dia udah tahu nih hasil dari konteksnya nih, udah tahu hasil ujiannya, makanya dia pakai verb 2, kan termasuk lampau, apalagi karena dia sebelumnya udah kerja keras banget, belajar keras banget. Nah, terus untuk penyebutan stopped, studied, etc. ini ada di appendix 6 ya, bisa ada di bukunya sih sebenarnya. Terus
Tapi lanjut ya. Tapi banyak juga verb yang nggak beraturan, irregular. Kalian kayaknya dari SD udah disuruh ngapalin banyak ini deh. Pasti masih ingat kan ya? Kayak right, rot, Brighton verb 3-nya. Ini kan si sausin, go and gone, shut. Itu juga emang dari verb 1, verb 2, verb 3 biasanya beda. Itu. Yang pertama, The Mozart menulis lebih dari 600 pieces of music. Ini kan menulisnya nih ini ya. Kan di masa lalu sih. Pada kehidupannya si Mozart. Kita melihat Alice itu di kota beberapa hari yang lalu. Nah, a few years ago-nya ini jadi pakai sound. Aku pergi ke sinema the time last week. Pokoknya ada last waktu kemarin tuh. Jadi pakainya berdua. It was cold, so I shut the window. Pada saat itu dingin gitu. Jadi aku menutup jendelanya. Tapi kan berarti peristiwanya udah selesai nutup jendela. Jadi makanya pakai verb 2. Oke. Terus yang bagian C. Di dalam pertanyaan dan kalimat negatif kita menggunakan did dan didn't plus infinitive. Infinitive tuh maksudnya ini ya teman-teman. Verb dasar tanpa s atau is tanpa tambahan ini. Verb dasar tuh maksudnya verb 1 tapi tanpa tambahan SIS ya. Makanya nggak ada di setiap gitu tuh ada SIS, misalkan likes, loves, ada. Terus juga udah diwakilin sama ini did-nya gitu. Terus misalkan nih nomor 1 samanya aku menikmati party. Aku menikmati banyak party gitu. Kamu menikmati nggak? Ini gitu ya. Tapi mulai dari awal pertanyaannya itu pakai did dulu. Nah, did ini pasti melambangkan kalau ini lampau. Kurang lebih sama nomor 2 juga. Berapa banyak orang-orang yang telah mereka undang ke pernikahannya gitu. Ada did, ada invite. Dari peristiwa ini semuanya menunjukkan masa lalu ya. Aku tidak membeli apapun karena aku tidak punya uang. Terus kamu keluar ya? Enggak, aku enggak keluar. Enggak kok. Yang ini nomor 4. Kadang do itu sebagai verb utama di sebuah kalimat. Kayak contohnya, did you do? I didn't do. Maksudnya do di sini tuh bisa artinya melakukan atau mengerjakan. Apa yang kamu kerjain nah contohnya ini, apa yang kamu kerjain pada saat weekend, kayak gitu. What did you do at the weekend? Maksudnya yang kemarin gitu, weekend kemarin. Karena pakai did. Nggak bisa ya, what did you at the weekend, nggak bisa. Tapi tetap rumusnya harus ini.
did atau didn't plus infinitive gitu. Yang kedua, I didn't do anything, aku tidak melakukan apapun. Kembali ke rumusnya. Terus yang terakhir, bahwa pas itu dari B is and are itu jadinya was were. Nah, kayak yang tadi di spill di awal ya. Sama kalau was itu untuk objek satu orang atau subjek atau objeknya nggak bisa objek ya. Ini gimana sih ini? Subjeknya itu satu orang. Kalau ini lebih dari satu orang. Nggak ada sama dengan ini. Lebih dari satu orang. Gitu. Satu contohnya, I was annoyed because they were late. Aku itu terganggu karena orang telat. Biasanya kan kalau ada orang telat berisik ya. Kedua, gimana cuacanya bagus kan ketika kamu lagi liburan, maksudnya ketika lagi waktu liburan tuh cuacanya bagus kah? Nah kayak gitu kan. Kalau dari kalimat statementnya nih kayak gini ya, berarti the weather not the weather was good. Karena jadi pertanyaan, maka ada inversi gitu. Inversi maksudnya ada harus dibalik. Nomor 3, they were not able to come because they were so busy. Mereka tidak bisa datang karena mereka itu sibuk. Nomor 4, I wasn't hungry. Aku nggak lapar, jadi aku tidak makan apapun. Tapi ini sama ya, peristiwanya udah berlalu. Terus yang kelima, did you go out last night or were you too tired? Ini ada last night, jadi makanya did. Dan ini bentuk pertanyaan. Semalam kamu pergi kah? Atau kamu terlalu lelah? Gitu. Ini juga sama. Tapi kalau ini tuh berarti pertanyaannya berhubungan dengan kata sifat atau kata keterangan juga bisa sih kan. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Semangat.